Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Kardinanali SPD, guru kelas 4 sekolah dasar di UPTD SD Negeri Bopong 2, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Saya sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Guru. Ya, baik. Selamat datang di kelas 4 yang hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita di kelas yang baru, yaitu di kelas 4. Hari ini kita akan membuka kegiatan pelajaran kita di awal tahun pelajaran 2025-2026. Untuk itu saya mau mengecek dulu, apa kabar kalian semua? Baik. Baik, pasti sehat toh? Sehat. Oke, baik. Yang hari ini tidak datang sekolah siapa? Hadir semua. Oke, hadir semua. Kalau begitu, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Satu siswa saya persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Nona Ningsih. Oke, baik, terima kasih Nona Ningsih. Oke, ya hari ini kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu belajar bahasa Indonesia. Sudah? Belajar bahasa Indonesia. Dengan materi kita hari ini, kita akan memahami masalah tokoh dalam cerita, yaitu teks narasi. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang di rumah ada adik? Coba satu cerita dulu. Di rumah itu ada masalah atau tidak ketika bermain dengan adik? Ada kan? Kalau ini coba Marlin, kalau bermain di rumah dengan adik, kira-kira masalah apa yang kamu temui? Rampas mainan, baku rampas mainan. Oke, tepuk tangan untuk ini Marlin. Dia kasih tahu bahwa ketika dia di rumah ada masalah ketika dia bermain dengan adiknya, yaitu merampas mainan. Baik, hari ini kita ada 2 tujuan pembelajaran yang ada di layar, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi tokoh dengan tepat. Terus tujuan yang kedua adalah melalui diskusi dan refleksi. Jadi setelah itu kita berdiskusi. Diskusi dan refleksi, peserta didik dapat mengaitkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dengan pengalaman pribadi secara relevan. Jadi itu ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai. Untuk itu, di sini Ibu ada membuatkan sebuah cerita. Namun sebelum kita membaca cerita ini, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu. Apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan dengan alur tertentu. Yang berikut, di dalam cerita ada tokoh-tokoh yang mengalami berbagai hal.
termasuk masalah seperti yang dialami oleh Marlin tadi. Oke, yang berikut Bapak Ibu, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Jadi nanti sebentar kamu baca, tokoh itu siapa-siapa yang ada di dalam cerita. Nah, terus masalah itu adalah hal yang membuat tokoh merasa tidak nyaman, sedih atau bingung, dan harus dicari solusinya. Kalau ada masalah berarti harus mencari solusinya. Terus yang berikut, bagaimana kita bisa tahu masalah yang dihadapi? Kita harus mengetahui solusi atau masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, kalau begitu mari kita cari tahu. Di sini ada bacaan yang Ibu sudah buatkan di sini. Ibu akan bagi untuk kita baca. Setelah itu kita menjawab, ada 3 pertanyaan yang ada di dalam bacaan tersebut. Oke, Ibu bagi dulu ya. Oke, bacaan yang Ibu bagikan tadi ada juga di layar di depan ya. Jadi Ibu akan membacakan bacaan ini dan kamu boleh ikut juga di teks yang saya bagikan atau yang bisa di depan boleh. Nanti sebentar baru Ibu suruh untuk beberapa siswa mewakili untuk membacakannya ya. Oke, Ibu membacanya. Cerita ini judulnya adalah Tak Muat Lagi. Tak Muat Lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak? Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Oke, baik. Sudah kok? Ceritanya menarik atau tidak? Menarik. Oke, kamu senang dengan cerita yang seperti ini kan? Senang. Oke, kalau begitu supaya lebih jelas lagi, Ibu minta beberapa orang untuk membacakannya lagi per paragraf. Coba paragraf yang pertama. Amira coba. Amira paling belakang, coba silakan. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas
baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Oke, baik. Dilanjutkan lagi. Terima kasih untuk Amira. Lanjut lagi paragraf yang kedua. Coba teman satu lagi. Ya, Fatma, silakan. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki menyerah. Pasti sudah kekecilan untuk Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala berusaha menggaruk punggungnya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Fatma. Lanjut yang berikut. Coba Nona Yubi. Nona Yubi, coba. Baju kakak sobek. Kiki bertanya. Lalu Lala terjual. Kalau lihat sama saya. Oke, baik. Terima kasih Yubi. Sekarang ini 3 perempuan jadi tambah 1 laki-laki. Coba paragraf yang terakhir laki-laki. Silakan, None. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Benarkah? Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk keempat teman kita. Bagus. Oke. Dari bacaan tadi, Ibu sudah membaca, teman-teman kita sudah membacanya. Kira-kira siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh siapa saja yang ada dalam cerita tadi? Kiki dan Lala. Ya, Kiki dan Lala, benar Name. Kiki dan Lala yang ada di dalam cerita tadi. Nah, cerita tadi itu kira-kira berada di mana? Di mana? Di rumah, bukan di sekolah kok. Iya, di rumah. Tadi kejadian tersebut terjadi di rumahnya siapa tadi? Ya, Kiki dan Lala. Oke, baik. Di dalam cerita tersebut, Ibu sudah tuliskan, sudah buatkan 3 pertanyaan di situ. Ada 3 pertanyaan. Silahkan coba baca kembali cerita tersebut dan coba untuk menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 3. Silahkan. Ibu berkeliling untuk mengecek. Silahkan kerja. Silahkan. Baca kembali bacaan itu, habis itu baca. Siapa saja tokoh utama dalam cerita tersebut? Yes. Harus diawali dengan huruf besar kalau nama orang, Nama orang berarti diawali dengan huruf besar. Nah ini nomor 2. Masalah apa yang dialami oleh tokoh utama? Masalahnya apa tadi? Tadi di dalam cerita ada masalah atau tidak? Masalahnya apa tadi? Masalahnya apa? Ya, harus bersih. Sudah selesai. Nomor 1 sampai 3. Oh ya, mantap. Di belakang, tapi dia sudah selesai. Santo. Ya, F. Ini ada di dalam cerita. Oh, ada di dalam cerita. Sudah selesai semua kah? Sudah. Yang belum? Hajidah belum? Lagi 1 orang. Meriam? Sudah? Sudah? Oke. Selesai. Ya, baik. Semua sudah selesai kan? Sudah. Begitu.
baca. Oke, Nona Moi, silahkan berdiri. Coba nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Adalah Lala dan Kiki. Lala dan Kiki, tokoh utama dalam cerita yang baru saja kita baca, sesuai dengan yang dikerjakan oleh Moi, bahwa tokoh utamanya adalah Lala dan Kiki. Siapa yang beda? Ningsi, silahkan. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Kiki dan Lala. Kiki dan Lala. Oke, baik, kita tepuk salut untuk kedua teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, itu jawaban nomor 1. Nanti sebentar baru Ibu jelaskan. Yang berikut, nomor yang kedua. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Nomor 2. Oke, silahkan, Tama. Berdiri, boleh berdiri. Ya. Lala memarahi adiknya Kiki karena dia memakai baju favoritnya. Oke. Lala memarahi adiknya karena memakai baju favoritnya. Masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh tersebut, kalau menurut ini Tama, bahwa ini Lala memarahi adiknya siapa tadi? Kiki. Adiknya Kiki karena memakai baju favoritnya Kiki untuk menukar baju, menukar atau mengganti baju favoritnya. Hampir sama juga dengan jawaban Tama, toh? Oke. Salut. Oke, baik. Sekarang yang ketiga. Oke, silahkan Amira. Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi adalah karena Kiki memakai baju Lala. Karena Kiki memakai baju Lala. Salut. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasilnya. Baik. Tokoh yang ada dalam cerita tadi hanya ada 2. ada 3 atau 2? Siapa-siapa saja ya? Kiki, Lala. Terus baju itu pas untuk siapa? Kiki. Pasnya untuk Kiki. bukannya untuk Lala. Bukan. Kenapa? Karena Lala kenapa? Sehingga tidak pas lagi. Ya? Tidak muat. Lala sudah besar. Jadi baju itu tidak muat lagi tersebut. Terus apa yang terjadi ketika dia pakai baju itu? Robek. Baju sobek. Nah, akhirnya dia buat apa? Minta tolong ibu untuk tolong ibu. Ya? Satu-satu minta tolong ibu untuk menjahit. Setelah menjahit, bajunya dikemanakan? Dikasih ke Kiki karena baju itu memang pas untuk adiknya Kiki. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Diskusi lagi masih tentang cerita yang tadi, cerita yang kita baca tadi. Sekarang kita bentuk dulu kelompok. Coba yang ini 4 orang. Oke, sudah semua? Sudah semua. Oke, baik. Sekarang kita akan berdiskusi. Ini tugas kelompok yang Ibu sudah siapkan, tugas diskusi yang Ibu sudah siapkan. Nanti Ibu bagikan ada 2 soal. Masih kita diskusikan tentang cerita yang tadi sudah kita baca bersama. Soal yang pertama, apa masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita tadi? Jadi tokoh utama tadi kamu sudah tahu toh? Siapa dengan siapa tadi? Nah, masalah apa yang mereka hadapi? Terus yang kedua, bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tokoh tersebut? Misalnya kamu menjadi Lala, itu bagaimana perasaan kamu? Silakan kerja bersama ya, salah satu tulis ya.
presentasikan hasilnya. Kelompok mana yang mau maju? Nomor 1. Ya baik, kelompok 1. Kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan. Ya, silakan. Teman-teman, kita akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. Oke. Pertama, apa masalah yang dihadapi tokoh utama dalam survei tadi? Kakak Lala memarahi adiknya Kiki karena memakai baju favoritnya. Oke. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Oke. Teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi tersebut? Jika kami di posisi Kiki, maka kami akan merasa sedih karena dimarah Kak Lala. Namun kami juga merasa senang karena bisa memakai baju Kak Lala. Silakan. Amira, kamu punya jawaban seperti apa? Mau menyempurnakan atau jawabannya seperti apa? Jika kita berada di posisi Kiki, maka kita merasakan sedih karena dimarahi Kak Lala. Iya. Baik. Ibu mempertegaskan lagi bahwa masalah yang dihadapi tokoh cerita tadi, masalahnya adalah saling rebut baju favoritnya siapa? Baju favoritnya Kak Lala. Sehingga Kak Lala marah terhadap adiknya si Kiki. Kalau kita menjadi Kiki, apa yang kita rasakan? Pasti merasa apa? Adiknya kita. Maka kalau menjadi Kiki, maka kita pasti senang sekali. Pasti senang. Hore dari dulu. Hore, aku yang akan mendapat baju itu. Dia senang toh. Kalau hore berarti dia menandakan bahwa dia senang. Nah, itu kalau begitu, tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Berarti itu dikumpulkan kepada ibu, Yang soal pertama dengan kedua. Apa yang kalian lakukan supaya bisa baik kembali? Kan marah berarti harus baik kembali. Dengan cara apa ya? Minta maaf. Biasanya ada yang harus mengalah toh? Salah satunya harus mengalah. Baik kita sebagai kakak maupun sebagai adik harus mengalah. Kita bisa melatih kemampuan berpikir kita. Kita bisa belajar berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita sebagai ini, tadi yang dalam cerita tadi, kalau kita belajar tentang cerita tadi, kita bisa mengalami apa yang dirasakan oleh si Kiki dan Lala tadi. Atau kalau saya sebagai Kiki, atau kalau kakak marah pasti saya sedih. Atau kalau saya sebagai Lala, kalau adik memakai baju favorit saya, pasti saya merasa sedih sekali. Nah, oke. Terus kita juga bisa mencari solusi dari masalah yang mungkin kita hadapi di kehidupan nyata. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat masalah seperti itu, maka kita harus mencari solusi. Tadi Tama dia bilang apa? Harus saling minta maaf. Terus harus mengalah. Baik, pasti semangat toh? Kalau begitu berdiri dulu. Semua berdiri. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Silahkan duduk kembali. Silahkan. Ya baik. Hari ini
pasti ada jalan keluarnya. Jangan mudah menyerah. Dalam pelajaran kita hari ini, kita diminta untuk tidak mudah menyerah. Tetapi kita harus tetap berjuang. Harus mencari jalan keluar. Harus mencari solusi untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Dengan cara apa? Seperti yang sudah dikatakan tadi. Harus mencari solusi dengan saling minta maaf. Harus mengalah. Untuk tidak menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Berikut, teruslah membaca dan belajar dari setiap cerita, dari setiap kehidupan kita di masyarakat, agar kita menjadi orang yang baik, orang yang selalu mengalah, orang yang tidak mudah menyerah. Baik, besok nanti untuk pelajaran selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya, kita akan belajar lagi dengan membuat sebuah paragraf yang disebut paragraf deskripsi. Nanti kita akan belajar lagi di materi yang selanjutnya. Untuk itu, pelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini, dan teruslah belajar supaya menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan orang tua, membanggakan sekolah. Harus terus belajar dalam kehidupan di masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama menutup kegiatan kita, kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih untuk Nona Moe yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, pelajaran kita selesai dan besok kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Jadwal hari Senin adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, IPAS dan SPP. Hari Senin tetap semangat untuk kembali belajar di kelas 4. Semangat. Selamat siang semua. Siang.